luar biasa. Ya, semua karena kasih Tuhan. Kita percaya bahwa kita menikmati anugerah Tuhan, kesehatan, kekuatan itu semata-mata karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik yang di rumah, kita kembali berjumpa lagi dalam ibadah online Persekutuan Anak GKST Klasis Poso Kota. Sore hari ini kakak ditemani oleh Kak Mona. Kak Mona. Halo Kak Mona. Hai Anji. Sehat hari ini? Sehat, Bupati berkat Tuhan. Nah adik-adik, di samping Kak Mona ada juga kakak-kakak yang pakai kuning-kuning. Ayo Kak Mona, perkenalkan dulu mereka. Mungkin adik-adik sudah lupa namanya. Nah adik-adik sudah lupa tidak nama kakak-kakak yang ada pada sore hari ini ya. Sekarang kakak perkenalkan yang di tengah adalah Kak Ida. Di sebelah kanan ada Kak Jenny. Dan di sebelah kiri ada Kak Maya. Iya, Kak Maya. Senang tidak adik-adik berjumpa lagi? Senang ya, kita semua senang karena kita boleh lagi berjumpa dalam ibadah online. Kita berdoa bersama, semoga masa-masa pandemi ini segera berakhir ya, supaya kita bisa bertemu kembali dalam ibadah-ibadah di gereja, di gabungan, atau ibadah-ibadah di evangelisasi bersama dengan kakak-kakak yang ada di jemaat. Nah adik-adik di rumah, ayo siapkan dirimu, kita akan segera beribadah. Namun kayaknya kita harus jumpa-jumpa dulu dengan adik-adik yang ada di beberapa jemaat. Iya, kayaknya sudah lama. Sudah lama ya, Tidak salam-salam ya. Salam-salam. Ya, kita tidak menyapa adik-adik yang ada di jemaat. Ya, apa kabar adik-adik yang ada di jemaat Bukit Saitun? Halo, shalom. Ya, kemudian adik-adik yang ada di jemaat Impri Bonelanto. Impri Bonelanto. Apa kabar adik-adik Bonelanto? Apa kabar? Ya, lalu adik-adik yang ada di jemaat Baiti Madare. Halo adik-adik. Ya, semoga adik-adik di sana sehat dan kuat selalu ya. Ya, kemudian Kak Mona di mana Ada lagi? lagi adik-adik yang di Randaya Lembo Bawah. Adik-adik yang ada di jemaat Peniel Poso, apa kabar semua? Adik-adik yang ada di Peniel. Dan adik-adik yang ada di Jemaat Ebenezer Ranono. jemaat Ebenezer Ranono. Halo, Apa kabar? adik-adik ada dalam keadaan sehat dan luar biasa ya. Ya, kakak juga mau menyapa adik-adik yang ada di jemaat Eklesia. Adik-adik yang ada di jemaat Eklesia, ada Julia di sana, ada adik Acel dan kawan-kawan di sana. Apa kabar? Shalom. Ya, lalu di mana lagi Kak? Yang ada di Maranatha Taura. Wah, luar biasa. Apa kabar adik-adik? Banyak adik-adiknya. Adik-adiknya. Ya, semoga adik-adik di sana tetap semangat ya mengikuti ibadah
Ya, adik-adik, ayo siap-siap. Kita akan beribadah dan kita akan bersama-sama membuka ibadah kita dengan menyanyi Mars Sekolah Minggu GKSP. Ya. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Adik-adik di rumah, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada sore hari ini, mari kita berdoa untuk membuka ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada sore hari ini Tuhan masih memberikan kami semua kesempatan untuk kembali boleh beribadah kepadamu dalam ibadah persekutuan anak Klasis Poso Kota. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kiranya ibadah kami pada sore hari ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah kiranya ibadah kami pada sore hari ini berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami semua anak-anak sekolah minggu telah siap untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kita semua ini hidup hanya oleh karena kasih Tuhan kepada kita. Kita dimenangkan oleh pengorbanan Kristus di salib. Sebab itu layaklah kita untuk memuji Tuhan pada sore hari ini. Kita akan nyanyikan satu pujian
Nah, adik-adik sore hari ini kenapa tamu kita sangat spesial? Karena juga pekerjaannya juga sangat spesial. Karena itu, adik-adik mari kita tanyakan sehubungan dengan pekerjaan bintang tamu kita pada sore hari ini. Nah, kakak, selamat sore. Sore. Ya, ini kami mau bertanya kepada kakak, apa sebenarnya pekerjaan kakak? Ya, pekerjaan saya ini, saya adalah penjual HP smartphone. Oh, Jadi HP saya ini banyak diminati oleh anak-anak, anak-anak ya. banyak diminati oleh orang tua. Walaupun hanya second seperti ini, tetapi mereka suka dan Kakak, apa saja ini HP yang kakak jual, mereknya ini? ya, semua yang ada ini, karena yang lain sudah habis seperti Oppo, seperti Vivo, yang tinggal ada ini Samsung sama. Berarti anak-anak sangat senang ya, Iya, dengan sangat senang HP, dengan Oppo dan Vivo. Oppo, Samsung. Kira-kira kakak, pekerjaan ini menarik tidak buat kakak? Ya, pekerjaan saya ini menarik karena setidaknya saya mendapatkan ilmu juga dari penjualan ini. Terus kakak, apa pesan-pesan kakak sebagai penjual HP untuk adik-adik? Ya, untuk adik-adik di rumah, ingat ini bahwa HP ini memang bagus. Iya. Dipakai untuk misalnya komunikasi ya, komunikasi, kemudian untuk belajar juga bisa di sini. Oh iya, sekarang ingat kakak, di masa pandemi ini, guru-guru kan mengajarkan adik-adik di rumah untuk belajar secara luring dengan daring. Jadi HP ini bermanfaat juga bagi mereka untuk mereka pakai belajar di rumah. Tetapi ada juga tetapinya Kak. Apa itu tetapinya? Tetapinya itu banyak anak-anak yang salah menggunakan HP ini. Yang sesungguhnya HP ini untuk dipakai berkomunikasi, kemudian untuk belajar, tetapi banyak anak-anak yang menggunakan HP ini dengan hanya untuk bermain game, sehingga kadang-kadang anak-anak sudah lupa bahwa mereka itu punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk belajar di rumah. Kadang-kadang anak-anak karena asik bermain HP, mereka sudah lupa untuk berdoa sama Tuhan. Iya, Sudah lupa beribadah sama Tuhan. Kemudian banyak juga anak-anak yang selalu makan. Nah, betul Kak. Ada juga kadang-kadang anak-anak yang kakak lihat di rumah, kalau sudah pegang HP, tidak dengar-dengaran lagi sama Iya, tidak dengar-dengaran sama mama papa lagi karena sudah dipengaruhi oleh HP ini. Jadi buat adik-adik di rumah, gunakanlah ini HP untuk hal yang baik. Jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Walaupun HP-nya mahal ataupun murah, gunakanlah HP itu untuk berkomunikasi, kemudian belajar, dan tetap mengingat bahwa kita jangan dikuasai oleh HP sehingga kita lupa kepada Tuhan. Kadangkala hari ini adik-adik selalu lupa untuk berdoa, beribadah sama Tuhan. Adik-adik di rumah, jangan lupa pesan kakak yang bekerja sebagai penjual HP. Walaupun kita punya HP yang diberikan oleh mama dan papa, mari kita gunakan HP itu dengan penuh tanggung jawab. Paling penting adik-adik adalah untuk belajar, membaca firman Tuhan lewat HP, mendengarkan firman Tuhan, dan ada ibadah online bisa kita gunakan juga lewat HP, YouTube. Nah, mari kita pergunakan semua itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir itu, karena Ya. perlu ditahu juga untuk adik-adik, jangan terlalu lama memakai HP karena merusak mata. Nah, ini pesan yang Bisa-bisa sangat matanya penting. buta karena Betul. Pesan yang sangat penting ini adik-adik, dengarkan itu. Kalau mau selalu sehat, gunakanlah HP, jangan lama-lama. Paling lama itu 5 menit, 10 menit. Iya, kakak. Terima kasih. terima Atas kasih. kesediaannya dan selamat untuk kembali bekerja. Iya, terima kasih. Dadah. Ya, adik-adik yang manis, bagaimana tadi berjumpa dengan bintang
luar biasa kan bintang tamu kita sore hari ini? Seorang penjual HP, namun dia membawa pesan-pesan yang bagus untuk kita. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan yang bijak, kita harus menggunakan handphone kita untuk hal-hal yang berguna dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan bersama satu pujian yang berkata, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Ayo kita nyanyikan bersama pujian ini. Terima kasih buat waktu yang baik saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Berkati pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu sore hari ini, sehingga boleh berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan dan firman-Lah, karena kami anak-anak Tuhan sudah sedia untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ketua PPA Klasis Kota. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Mercy Tagulia. Kepada Ibu, silakan. Ya, terima kasih Ibu Ida. Adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan pada sore hari ini terdapat di dalam Keluaran pasal 32, ya. Keluaran pasal 32, adik-adik di rumah juga ya. Tolong dibuka Alkitabnya sekali lagi, Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai ayat 20. Ya, kita akan baca mulai ayat 1 sampai ayat 20 dan sore hari ini Ibu Ida akan membacakan bagi kita semua. Adik-adik ikuti di rumah ya. Ya, silakan Ibu Ida. Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 20 di bawah judul Anak Lembu Emas. Ketika bangsa itu melihat
Maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya lah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun kepadanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba menggunakan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang kau telah bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di bumi dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Allah, kepada Abraham, Ishak dan Israel, bahwa hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang direncanakannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyeberang. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak-sorak, dan berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang didengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu, dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya, dan dipecahkannya pada kaki gunung. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digiringnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya di atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Iya, adik-adik yang di rumah yang sedang beribadah kepada Tuhan, pada sore hari ini kita sudah membaca bersama bagian firman Tuhan yang menjadi cerita kita pada sore ini, yaitu dalam Keluaran pasal 32
2 ayat 1 sampai 20 yang dibacakan oleh Kak Ida tadi. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, Kak Ida juga, kalau Kak Ida, apa barang yang paling berharga dan disayangi dalam hidup Kak Ida? Cuma satu, emas. Emas. Emang ada berapa gram emas di rumah? Ada 5 gram. Wah, luar biasa ya. Nah, kalau adik-adik, apa barang berharga yang adik-adik paling suka di rumah? Atau paling suka adik-adik simpan, atau adik-adik pakai, atau adik-adik miliki? Ya, kira-kira apa? Apakah sama dengan Kak Ida, emas, atau permainan? Ya, ada yang punya permainan yang paling dia suka. Dan permainan itu tidak boleh dipinjam oleh orang lain, Kak. Karena permainan itu sangat disukai, disayangi. Dia selalu simpan dan dia tidak mau pinjamkan kepada teman yang lain. Ada juga adik-adik yang sangat suka atau sayang kepada apa, Kak? Yang sekarang ini. Kepada handphone, HP, ya, telepon genggam. Ya, sekarang ada merek ya, Kak, dan sudah sangat modern ya. Ada banyak HP yang bisa pakai yang punya kamera, bisa foto, bisa video. Nah, ada adik-adik yang sangat suka dengan barang itu, sangat sayang. Jadi kalau pagi-pagi bangun tidur yang pertama dicari HP. Ya, bukannya bangun berdoa buat penyembahan kepada Tuhan, tapi yang pertama dicari adalah HP. Dan yang dibuka pertama apa, Kak? HP. Yang dibuka pertama adalah Facebook. Facebook atau WA. Adik-adik game. Adik-adik yang pertama dibuka adalah game. Melanjutkan gamenya yang tadi malam tidak selesai. Ya, nah adik-adik, cerita kita pada sore hari ini tentang bagaimana orang Israel ketika mereka ada dalam perjalanan untuk keluar dari tanah Mesir, seperti cerita yang minggu lalu yang diceritakan oleh Ibu Pendeta. Mereka menyeberangi laut Tiberaus dan mereka pelan-pelan beranjak untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada mereka. Namun dalam perjalanan itu Tuhan memanggil Musa untuk menghadap Tuhan di Gunung Sinai. Ya, Tuhan memanggil Musa untuk menghadap Tuhan di Gunung Sinai untuk menerima hukum Tuhan di sana. Yaitu apa tadi, Kak? Kedua laut batu. Nah, ketika Musa berada di Gunung Sinai, karena terlalu lama Musa berada di Gunung Sinai, orang-orang Israel tidak sabar menunggu Musa. Mereka tidak sabar. Mereka pikir mereka ditinggalkan oleh Tuhan di padang gurun. Mereka dibiarkan oleh Tuhan di padang gurun. Nah, karena mereka tidak sabar, lalu mereka bermohon-mohon kepada Harun. Ya, mereka meminta Harun untuk apa? Membuatkan patung lembu emas. Ya, untuk apa? Untuk apa patung lembu emas itu? Untuk mereka sembah. Ternyata mereka kurang percaya kepada Tuhan. Ya, mereka pikir bahwa Tuhan sudah meninggalkan mereka. Nah, karena mereka meragukan Tuhan, sehingga mereka meminta kepada Harun untuk membuat patung lembu emas. Nah, karena diminta oleh orang Israel, maka Harun tidak menolak, Pak. Harun tidak menolak. Harun melakukan perintah orang Israel itu. Harun menyuruh mereka mengumpulkan semua barang-barang yang terbuat dari emas, yang kemudian bagi Harun dibuat
Jadi Harun membuat anak lembu emas patung anak lembu emas bagi orang Israel. Nah, ketika patung itu sudah jadi, wah, orang Israel senang. Mereka bergembira, bersorak-sorai. Nah, ternyata sorak-sorai mereka itu didengar oleh Tuhan, adik-adik. Bayangkan betapa maha kuasanya Tuhan. Tuhan tidak melihat tapi mendengar sorak-sorai mereka. Tuhan tahu bahwa orang Israel sudah melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Nah, lalu Tuhan menyuruh Musa untuk segera turun dari Gunung Sinai menuju tempat perkemahan orang Israel. Nah, adik-adik, ketika Musa turun, ternyata benar Musa mendapati orang-orang Israel menyembah kepada patung anak lembu emas itu. Wah, mereka sembah, mereka bersorak-sorak, mereka memuji-muji patung anak lembu emas itu. Nah, adik-adik, kira-kira benar tidak apa yang dilakukan oleh umat Israel? Tidak benar. Kenapa kita tidak boleh menyembah patung itu, Kak? Tidak boleh kita menyembah patung karena yang lebih berkuasa adalah Tuhan, bukan patung. Iya, karena patung itu dibuat oleh manusia yang berdosa, dan patung itu tidak memiliki kuasa. Patung itu benda mati, meskipun dia mahal, terdiri dari barang-barang emas orang Israel, namun dia tidak berkuasa. Dia adalah benda mati. Dia tidak dapat menyelamatkan orang Israel. Dia tidak dapat menghidupkan orang Israel. Dia tidak dapat menolong orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, itulah cerita yang terjadi di padang gurun yang dilakukan oleh umat Israel ketika itu. Jadi karena ketidaksabaran mereka menyuruh Harun untuk membuat patung anak lembu emas untuk mereka sembah. Dan Tuhan sangat murka, Tuhan sangat marah kepada orang Israel. Dan Tuhan ingin sekali menghukum orang Israel. Tetapi Musa membela orang Israel. Musa berkata bahwa orang Israel itu adalah umat Tuhan. Mereka jangan dihukum, tapi harus dikasihi dan terus diberkati oleh Tuhan. Betapa kasihnya Tuhan kepada umat Israel. Meskipun mereka sudah bersalah, mereka sudah menyembah patung, tetapi Tuhan tidak murka kepada mereka. Tuhan mengampuni mereka. Adik-adik yang manis, demikian juga kita dalam kehidupan kita ini. Kadang-kadang kita menjadikan barang-barang yang kita sukai, yang kita sayangi, yang kita ingini dalam kehidupan kita jadikan itu sebagai sesuatu yang sangat penting, lebih penting dari Tuhan. Contoh, seperti tadi yang dikatakan oleh Kak Ida, atau tadi yang ada di yang disampaikan oleh bintang tamu kita, yaitu handphone, HP. Terkadang kita, karena kita lebih senang kepada HP kita menyayangi HP kita lebih suka dengan HP kita dan semua aplikasi yang ada di dalamnya, akhirnya kita lupa untuk berdoa. Kita lupa untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Bahkan kita lupa beribadah seperti pada sore hari ini. Tapi kakak yakin, Kak Ida yakin ya bahwa adik-adik sore hari ini sedang beribadah ya, sedang mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi kita juga terkadang menjadikan HP kita sebagai sama seperti orang Israel sebagai patung
Tuhan, mengecewakan hati Tuhan. Nah, adik-adik, bukan hanya HP saja, tapi juga terkadang uang. Uang juga membuat kita lupa kepada Tuhan. Ada orang yang punya banyak uang, dia lupa kepada Tuhan. Dia lupa untuk beribadah, dia lupa berdoa, mengucap syukur, dia lupa memuji Tuhan, dia lupa menyembah Tuhan. Karena dia pikir dia punya uang banyak, dia dapat membeli segalanya. Ingat bahwa uang itu adalah berkat Tuhan. Ya, kalau Tuhan tidak memberkati kita, maka uang itu tidak akan berharga, tidak akan ada harganya. Sebab itu, mari kita utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Utamakan berdoa, utamakan beribadah, utamakan mengucap syukur, utamakan menyembah Tuhan, utamakan memuji Tuhan. Pasti hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya, adik-adik, inilah pesan firman Tuhan pada sore hari ini. Semoga kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang hanya mengasihi dan mencintai Tuhan, yang hanya mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Prinsip kita adalah Tuhan Yesus nomor 1, ya. Jangan kita jadikan Tuhan Yesus nomor 2, nomor 3, tapi Tuhan Yesus harus nomor 1. Ya, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Dan pada sore ini kakak akan memberikan nats hafalan kepada kita yang terdapat di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga. Ya, ini untuk semua kelas ya, baik kelas kecil maupun kelas besar ya. Ayo kita berlomba-lomba menghafal ayat Alkitab supaya kita semakin cerdas, semakin hebat menjadi anak Tuhan. Ayat hafalan kita sekali lagi Keluaran 20 ayat 3 yang berkata, Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Itu ayat hafalan untuk adik-adik semua. Ayat hafalan ini dihafalkan dan divideokan, kemudian videonya dikirim kepada kakak-kakak yang ada di jemaat masing-masing dan akan dilanjutkan kepada kakak-kakak yang ada di klasis dan akan ditayangkan pada minggu yang akan datang. Bagi adik-adik yang belum sempat ditayangkan videonya, jangan kecewa karena kakak-kakak di klasis akan menayangkannya pada minggu yang akan datang lagi. Jadi teruslah mengirim video aktivitas dan ayat hafalannya, nats hafalannya kepada kakak-kakak. Demikian adik-adik, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua dan shalom. Nah, adik-adik di rumah, tadi kita sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan dan disampaikan oleh Ibu Pendeta. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua dan saat ini kita akan merespon firman Tuhan dan memberikan persembahan. Dan karena kasih dan kebaikan Tuhan Yesus kepada kita, walaupun kita susah, kita senang, kita sedih, percayalah hanya Tuhan Yesus yang selalu menjadi sahabat kita. Nah, adik-adik di rumah, lagu ini kita akan nyanyikan 2 kali. Lagu pertama adalah untuk merespon firman Tuhan dan yang kedua adalah untuk memberikan persembahan syukur. Nah, adik-adik di rumah, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yesus, sobat yang setia.
Yesus yang baik, terima kasih sore hari ini kami telah beribadah kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dan mampukanlah kami untuk menjadi anak-anak yang baik, yang selalu memiliki hati yang sabar, hati yang bijaksana, yang terus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati Ibu Pendeta yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu sore hari ini dalam tugas, juga dalam pelayanan, juga dalam keluarga. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa buat seluruh persekutuan anak seklasis Poso Kota yang tetap setia beribadah kepadamu walaupun hanya melalui tayangan televisi. Kami percaya Tuhan terus akan memberkati kami semua anak-anak-Mu sehingga kami akan bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat pengurus persekutuan anak klasis Poso Kota, pendeta pendamping, juga seluruh anggota pengurus persekutuan anak klasis yang terus setia melayani anak-anak seklasis Poso Kota. Beri kuat dan sehat hikmat kepada mereka semua sehingga mereka terus memberi diri mereka untuk melayani Tuhan. Berkati ya Bapa jalannya persekutuan kami yang terus kami layani setiap minggu. Ya Tuhan Yesus, sore hari ini kami sudah memberi persembahan syukur kami. Terimalah dan kuduskanlah agar boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, inilah doa, syafaat kami, ungkapan syukur kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, adik-adik yang di rumah, sore hari ini kita sudah beribadah bersama. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita bersuka cita dengan puji-pujian kita, dan kita akan segera menutup ibadah kita pada sore ini. Namun sebelum itu, kita akan menyanyikan satu lagu yang bercerita tentang kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan.
Kita terima berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati dan melindungi serta menjaga setiap adik-adik persekutuan anak, baik yang ada di rumah atau di mana saja berada, baik yang kecil maupun yang besar. Memberkati, melindungi dan menjaga setiap orang tua. Memberkati, melindungi, menjaga setiap guru-guru, kakak-kakak sekolah minggu yang terus mendukung adik-adik dalam pertumbuhan perkembangannya. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam pelayanan ibadah sore hari ini. Jangan lupa ayat hafalan yang sudah diberikan oleh Ibu Pendeta. Jangan lupa di video dan kirim kepada kakak-kakak yang ada di jemaat masing-masing dan akan langsung dikirimkan kepada pengurus Persekutuan Anak Klasis Poso Kota. Dan juga terima kasih kepada kakak-kakak dan Ibu Pendeta yang sudah melayani ibadah kita pada sore hari ini. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus